semuanya, ini cerita tentang Vino. Vino sedang bermain di halaman dan melihat paman berjualan. Lalu dia membeli kue rangi yang dijual oleh paman. Tapi ups, di dekat sana ada tumpukan sampah. Tanpa disadari, ternyata lalat dari sampah itu ikut menghinggapi kue rangi yang akan dimakan oleh Vino. Saat malam menjelang, Vino merasa perut sangat pulas hingga selalu ingin berada di toilet. Sampai-sampai ibu Vino menjadi khawatir. Ternyata, di dalam toilet, Vino mencret terus-terusan dan sakit perut hingga meringis kesakitan. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada Vino? Nah, Vino ini mengalami yang dinamakan diare. Diare merupakan BAB cair lebih dari sama dengan 3 kali sehari. Diare bisa disertai dengan muntah. Diare ini biasanya disebabkan oleh infeksi atau alergi. Infeksi bisa karena bakteri, virus, ataupun jamur. Infeksi ini biasanya masuk ke dalam tubuh kita melalui makan makanan yang tidak bersih. Sehingga, makan makanan yang bersih dan sehat bisa mencegah diare. Selain itu, juga mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah keluar dari toilet. Nah, kalau diare tidak tertangani dengan baik, maka kita bisa mengalami dehidrasi, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan cairan, karena cairan yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Ternyata, Vino belum juga membaik. Buang air besar cairnya diikuti juga dengan muntah. Vino tidak bisa makan dan minum apapun karena langsung muntah, sehingga ia sangat lemas karena kekurangan cairan. Ibu Vino yang melihatnya menjadi sangat khawatir, sehingga Vino dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Saat berada di fasilitas kesehatan, dokter mengatakan Vino mengalami dehidrasi sehingga harus mendapatkan cairan melalui infus. Jika tidak, maka sangat berbahaya hingga bisa mengancam nyawa. Ya, selamat siang Dokter Ivan, spesialis anak. Oke dok, kira-kira yang dimaksud dengan diare itu seperti apa sih dok? Selamat siang pada Dr. Orisa, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk diare sendiri itu sebenarnya kalau secara umum diare itu adalah suatu penyakit yang gejalanya adalah frekuensi buang air besar anak itu meningkat. Jadi misalnya BAB-nya sehari itu 1 kali, terus ini BAB-nya sehari lebih dari 3 kali. Nah, itu kita katakan sebagai suatu diare. Kemudian selain frekuensi diare yang meningkat, dikatakan diare juga bila kotorannya itu berubah konsistensinya. Konsistensi itu adalah biasanya misalnya begini. Misalnya anak itu buang air besarnya konsistensinya biasanya padat nih, kotorannya bagus. Kemudian ibu menceritakan kalau si anak BAB-nya konsistensinya jadi cair dan dia berkurang isi dari kotorannya itu sendiri. Nah, itu kita juga bisa katakan itu adalah suatu kondisi diare. Nah, untuk diare sendiri penyebabnya itu macam-macam, dok. Jadi penyebabnya bisa karena adanya masuknya virus, bakteri, atau bahkan jamur, atau bahkan bisa juga disebabkan karena cacing, atau bisa juga ada diare yang lain disebabkan karena kita katakan karena penyebab yang lain, misalnya karena intoleransi, kemudian karena alergi susu sapi. Jadi penyebab diare itu sendiri sebenarnya banyak, tapi pada intinya bila ibu mendapatkan anaknya itu buang air besarnya frekuensinya meningkat lebih dari seperti biasanya, atau kotorannya itu berubah bentuk dari yang awalnya padat sekarang jadi cair sekali, nah itu kita katakan suatu kondisi diare. Nah, mungkin begitu yang bisa saya jelaskan dari definisinya ya dok. Baik dokter, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa sekali ya dok. Kalau untuk sebenarnya apa aja sih dok yang harus kita perhatikan ketika anak mengalami diare seperti itu? Apa yang membahayakan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dok. Untuk apa yang harus terutama ibu-ibu perhatikan ya kalau anaknya ada diare adalah nomor 1, kita harus
memperhatikan apakah terdapat komplikasi dari diare ini sendiri. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah dehidrasi. Apakah dehidrasi itu? Dehidrasi itu adalah suatu kekurangan cairan pada anak yang disebabkan karena pengeluaran cairan tubuh yang berlebihan lewat buang air besar yang berlebihan, sementara asupannya berkurang atau asupannya tetap tapi pengeluarannya terlalu banyak. Jadi diarenya terlalu banyak, itu bisa terjadi suatu kondisi yang kita sebut dehidrasi. Nah, apa saja tanda-tanda dehidrasi? Dehidrasi itu kita bagi berdasarkan 3 tingkatan. Pertama adalah tanpa dehidrasi. Kalau tanpa dehidrasi itu ya anaknya diare tapi kita tidak dapatkan tanda-tanda adanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian yang kedua adalah tahapan dehidrasi ringan sedang. Tahapan dehidrasi ringan sedang ini sudah didapatkan anaknya air matanya mulai kering, kemudian matanya sendiri tampak cowong, anaknya tampak rewel, terus nangis, tapi kok tidak ada air matanya, kemudian dilihat mukosa mulutnya kok kering. Setelah itu kita bisa lihat juga dari kita bilang bahasanya turgor kulit. Nah, turgor kulitnya menurun. Nah, ini adalah suatu keadaan di mana terjadi dehidrasi tahap ringan sedang. Untuk tahap selanjutnya, jika diare berlanjut, kemudian masukkan cairan atau makanannya berkurang sekali, bisa terjadi tahapan dehidrasi yang berat. Nah, pada tahapan dehidrasi berat ini, semua tanda-tanda yang didapatkan pada dehidrasi ringan sedang sebelumnya juga didapatkan di sini, ditambah anaknya akan mengalami penurunan kesadaran atau bahkan bapak ibu bisa meraba kaki tangannya yang dingin, terutama ujung-ujung kaki tangannya yang dingin. Itu ditandakan karena adanya kekurangan cairan yang berat di dalam tubuh anak. Nah, jika terjadi tanda-tanda, bapak ibu menemukan ada tanda-tanda dehidrasi seperti ini, walaupun itu dehidrasinya masih dalam tahap yang ringan sekali, bapak ibu harus segera mencari pertolongan ke pusat kesehatan masyarakat yang terdekat, terutama ke tenaga medis yang terdekat. Ya, mungkin begitu ya yang untuk tahap yang harus kita benar-benar perhatikan pada diare adalah bila terjadi adanya gangguan seperti dehidrasi. Untuk gangguan yang lain masih banyak, bisa terjadi gangguan elektrolit, bisa terjadi gejala-gejala yang lain, tapi yang paling harus kita aware, yang harus kita perhatikan benar-benar adalah apakah terjadi tanda kekurangan cairan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali.